Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di Nusantara dan luar negeri, hari ini kami dari Aliansi Rakyat Menggugat biasa ini ngobrol-ngobrol, diskusi, evaluasi terkait masalah aksi-aksi yang terjadi akhir-akhir ini, yang terus bergerak melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi yang merugikan rakyat Indonesia. Banyak kemarin di tanggal 8 ada aksi buruh di DPR RI melakukan aksi penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law, PP 36 dan lain sebagainya. Kemudian menyusul kemudian esok harinya di Patung Kuda juga ada aksi buruh juga di sana dengan yang sama mendatangi Mahkamah Konstitusi. Kemudian kemarin terakhir di tanggal 12 Desember kemarin hari Minggu di Bundaran HI, kawan-kawan Aliansi Rakyat Menggugat itu turun aksi bersamaan dengan aksi menolak mandatory vaksin di seluruh dunia ya. Begitu ya. Nah, alhamdulillah walaupun di tengah terjangan dan gangguan daripada aparat keamanan dan Satpol PP yang tidak menginginkan ada aksi itu, ya aksi tetap berjalan seperti biasa karena ini dalam rangka menyampaikan kebenaran kepada seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kami berkumpul di sini ingin melakukan evaluasi terkait masalah agenda-agenda tersebut. Nah, di sini kebetulan juga sudah ada, saya perkenalkan dulu ya, dari kiri ke kanan ya. Ada Bu Ida dari Banten. Terus ada Bu Jatiningsih dari Aspirasi. Tidak lupa Ibu cantik kita Bu Wati Aspirasi. Ada juga Ibu cantik kita yang viral kemarin nih, berantem sama polisi nih, ya kan. Nah, kemudian ada Bu Menuk juga di sini, ketua Geprak gitu kan. Nah, ini ada Bu Tita, ya kan. Nah, ada Ibu Marina dari daerah Serpong ya, Bintaro. Nah, ini ada yang kemarin yang memprakarsai aksi tolak mandatory vaksin, Babe Aldo. Di sampingnya ini ada Bang Jones dari Kobar. Juga tidak lupa kita ditemani senior kita Bang Muslim Arbi ya, yang hari ini alhamdulillah sudah perkasa mantap. Menjawab pertanyaan teman-teman kenapa podcast yang kemarin tidak ada yang sekarang sudah hadir. Itu dia. Abang kenapa enggak? Oh iya, dia biasa itu, ya kan. Nah, ini ada Edi Supriyadi dari elemen masyarakat tergabung Aliansi Rakyat Menggugat. Juga ada ini kita Pak Mas Dimas yang sibuk suka ya berkreasi lah, ya kan, dengan gayanya sendiri, stylenya sendiri. Insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi rakyat Indonesia. Saya halo dulu dong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai rakyat Indonesia, selamat sore, selamat menjelang beraktivitas. Untuk dunia, hai, apa kabar? Sehat selalu. Di sampingnya ada ini yang notulensi kita dari RM, Ibu Ita Pak Pahan. Nah, itu kan. Ya, itu yang hadir hari ini para pemirsa. Nah, ini saya mau tanya-tanya dulu nih. Siapa ini ya yang memulai dulu ini? Babe Aldo ini. Nah, ini nanti nyambung kepada yang terhangat dulu lah ya. Nanti kan kemarin kan kita udah bahas aksi tanggal 8, tanggal 9. Nah, yang terhangat kemarin itu aksi menolak mandatory vaksin yang terjadi di seluruh dunia. Nah, di Indonesia kemarin diadakan di Bundaran HI Jakarta. Nah, untuk itu saya persilakan Dinda, apa sih sebenarnya kemarin daripada aksi-aksi itu, dan berapa negara sebenarnya yang mengikuti aksi menolak mandatory vaksin, dan apa itu mandatory vaksin biar pemirsa tahu dong. Baik. Tolong jelasin. Siap. Jadi semenjak adanya pandemi ini, mulai dari awal sampai hari ini kita melihat banyak sekali kecurigaan kami tentang adanya pandemi ini. Curiga boleh dong ya? Ya kita tapi kita nggak boleh menyampaikan tuduhan kalau kita nggak punya bukti. Ya patut diduga. Ya patut diduga. Diduga kuat. Ya biasalah orang
Orang jualan AC itu pasti di suhu yang panas. Yes. Ya, nggak mungkin kalau di suhu yang dingin dia jualan AC gitu. Jadi kalau orang bawa isu sakit, berarti yang dijual adalah obat. Udah dari dulu itu. Yeah. Nah, dengan adanya pandemi yang dikatakan ini adalah pandemi virus COVID ini, ya kami mencurigai ini bagaimana virus itu. Sampai hari ini kita kalau mau lihat ini ibu-ibu yang di sini, ini zaman udah canggih nih, zaman udah canggih. Pernah nggak ngelihat foto virus yang asli? Yang ada cuma animasi kayak rambutan itu. Iya. Semuanya animasi. Iya. Dari WHO animasi. Ya, lucu ya. Jadi kita kalau ngelihat anak kita nonton film kartun itu kan animasi. Iya. Animasi ada bebek, ada kucing, ada Teletubbies, ada macam-macam lah ya. Itu kan animasi. Ya, masa virus yang membunuh itu animasi? Iya. Ya, Harusnya wujud konkretnya setelah ada proteinnya harus ada. Iya, dan dia itu bukan bakteri ya. Kalau bakteri lebih besar. Iya. Virus lebih kecil dari bakteri. Ya. Dan yang pertama itu. Ya. Yang kedua kita melihatnya lama kelamaan ini kenapa vaksinasi. Nah, kucingnya luar biasa. Iya, ini kalau begini kalau podcast sama emak-emak. Iya. Penjelasan kita bisa terpotong oleh kucing yang mau nyolong ikan. Iya. Jadi ya jadi masalah micinisasi biar nggak dibanding juga lah channel lu ya. Micinisasi ini kita juga mulai curiga gitu. Yang pertama kecurigaan kita adalah kita ini bangsa besar, bangsa yang punya ilmuwan, bangsa yang pintar. Tapi kenapa sebutkan satu merek micin merek Indonesia? Nggak ada tuh. Nggak ada. Dan yang lucunya ada 4 jenis, 4 merek, ya 4 merek dari 4 negara ya, dari 4 produsen. Itu katanya semuanya sama aja. Iya. Ini gimana ceritanya? Kok bisa sama? Iya. Dan yang lebih lucunya lagi, kita ini udah biasa dengan micin gitu. Udah biasa. Jadi isinya sama, namanya beda. Bisa jadi. Ya, misalnya contoh. Peveza, apalah. Bisa jadi. Tapi menurut mereka sendiri isinya beda. Isinya mereka. Iya, menurut mereka beda. Tapi kenapa? Bukan. Tapi kenapa fungsinya sama? Oh. Efeknya sama. Yes. Dan disamakan semua untuk orang. Iya, kalau beda ya bilang beda. Iya. Loh, obat batuk anak sama obat batuk dewasa, itu beda. Beda komposisinya ya. Obat batuk merek A, obat batuk merek B, beda, sama-sama obat batuk. Tapi kita harus tahu komposisinya. Iya. Dan baru kita ini kan karena udah lama dari kecil saya biasa juga dengan vaksinasi. Iya. Ya ada polio, DPT, ya BCG, ya udah biasa itu udah biasa, cacar dan ini dulu nggak pernah ada yang sampai seperti ini. Hebohnya seperti ini. Ya. Artinya sampai digunakan adanya mandatori ini, adanya pemaksaan, bahkan yang kami curiga ini lebih mencurigakan lagi. Saya menemui sendiri itu kalau pengiriman botol vaksin ke satu daerah, umpamanya dari Jakarta ke Bandung, itu jalan tol disteril. Iya, disteril. Disterilkan. Itu setiap pintu tol untuk masuk ke tol dijaga aparat keamanan bersenjata lengkap. Iya, segitunya. Jadi dulu saya ngomong begini dibilang halu. Dibilang halu. Mana ada buktinya, mana ada ini. Allah kasih kepleset barakuda. Jatuh ya. Iya. Iya. Nah, saya lagi mikir, ini isinya apa di kawal barakuda ini? Ya, jadi akhirnya kami memutuskan untuk ternyata isinya micin ya. Iya, micin. Pas pulau terbalik saya dekat situ. Nah, tuh. Jadi artinya kami mencurigai adanya permainan di dalam bisnis ini. Iya. Ini benar-benar pandemi atau bisnis pandemi? Berarti patut diduga bahkan menjurus kepada diduga kuat bahwa sekarang itu micin-micin ini adalah bisnis farmasi internasional. Bisnis farmasi internasional yang
bisa berbahaya bagi rakyat Indonesia. Bagi berbahagia, bagi seluruh umat manusia. Iya, bagi saya, Iya kan? iya Umat bagi manusia iya, dong. karena ini memang global ya kan. Iya. Dan akhirnya kami konsolidasi dengan beberapa negara. Alhamdulillah MPR bergabung dengan Australia. Ya. Ada Austria di situ, Ya, ada ya. Malaysia juga. Oh, yang ada kemarin Malaysia. siapa aja yang kemarin yang Banyak. mana Eropa kemarin yang tercatat Inggris itu ada di Manchester. Ya. Terus kalau Australia Ya. paling besar Ya. ada di Canberra, ada Ya. di Melbourne, Ya. ada di Sydney. Yes. Terus di Spanyol itu di Catalan, di Belanda Catalan, juga ada, di Amsterdam. Austria, di Luxembourg, Oh. di Amsterdam. Oh, ya. Dan jadi ini memang dunia sudah mengira ini karena pemimpin-pemimpin negara dunia ternyata sama aja. Berarti gerakan anti micin ini semakin masif di seluruh Anti dunia. mandatori. Anti Sekali lagi, mandatory, kami tidak mau disebut anti micin karena bagi kami orang mau sehat silahkan dengan nuraninya sendiri. Ya, artinya Iya. Orang mau jualan obat boleh aja, boleh. Lu mau jualan obat, jualan aja. Jangan menjadikan kebijakan-kebijakan sebagai ancaman untuk rakyat. iya. Dan ini kita nggak mau ditipu, katanya micin gratis. Dari mana gratis? Nah, sekarang gini pertanyaannya. Tidak boleh ada paksaan terhadap micin atau Iya. vaksinasi kepada Iya. orang. Nah, akan tetapi kita dipaksa dengan regulasi. Iya. Kan sama aja dong. Nah, itu lebih parahnya lagi, sudah dipaksa dengan regulasi, Nah. dengan ancaman. Nah, ada sanksi pula kan? Ada intimidasi karena apa? Baru kali ini Nah, ya program obat yang katanya sehat Iya. itu dilakukan door to door oleh aparat keamanan. ya. Sampai Badan Intelijen Negara ikut. Ini nggak curiga kah kita nih? Betul. Ada apa sih ini? Iya. Ya jadi Jadi kayak terkesan bahwa institusi-institusi negara ini sekaligus menjadi sales marketing. dan Sales saya marketing, lebih dalam melihatnya. Ini ada program apa untuk bangsa Indonesia ini? Iya, Mau iya, diapakan rakyat ini? Iya. Iya, ini mau diapakan rakyat? Karena BIN ikut turun tangan. TNI itu tugasnya adalah menjaga keamanan kedaulatan bangsa ini dari serangan negara asing. Iya. Ini kok ikut door to door? Dan ini ada apa? Iya. BIN, polisi, TNI, Satpol PP. Bahkan lucu ini nih kalau kita nggak aware mau ngapain pakai APD ke rumah warga untuk micin gitu. Iya. Sementara yang lain nggak pakai APD. Iya. Jadi prosesnya juga tidak logis ya. Nggak logis. Nah, nggak logis. Jadi bagi kami ini harus ada kejelasan. Harus sejelas-jelasnya. Kami tetap akan menuntut mandatory. Dan kemarin hasil mandatory vaksin. daripada apa yang menjadi kesepakatan daripada gerakan anti mandatory vaksin seluruh dunia kemarin itu yang dilakukan di puluhan negara bahkan ratusan negara serentak ya. Iya. Termasuk Indonesia itu mereka kalau di luar negeri berjalan aman. Enggak juga. Di Italia di Roma rusuh. Di Luxembourg sampai gas air mata. Nah, Iya. di Bundaran HI. Di Bundaran HI keren. Iya. Gimana tuh? Iya, sebentar. Iya. Kalau di negara lain itu kan rame begitu. Di Bundaran HI kami terpecah-pecah. Iya. Ada yang di sana, ada yang di sana. Ya, terpecah-pecah. Iya. Dan kami bawa gorengan. Iya. Aduh. Iya. Gorengan, donat. Bawa gorengan. Itu tapi keren. Makasih loh Pak Aparat. Dikawalnya sampai mobil pengendali masa. Ngelawan mak-mak dan gorengan. Nah, ini juga jadi aware buat kita bahwasanya perhatikan ini semuanya tolong diperhatikan. Sampai partai oposisi yang katanya partai oposisi ini kok nggak berani ngomong ini. Iya. Ada apa ini? Bahkan hari ini mumpung di podcastnya Daeng, saya ngomong nih, saya tidak percaya partai oposisi yang masih mendukung mandatory vaksin. Nah, itu dia. Adakah yang masih mendukung mandatori vaksin? Oh, banyak. Banyak yang mereka mendukung mandatory. Kalau kita anti mandatory. Ya, kita anti mandatory. Kalau mereka ini kan saya bilang tadi patut diduga mereka udah jadi sales marketing. Nah. Kalau jadi sales marketing, ayam nih, saya minta maaf, ada beberapa partai oposisi. Saya sebut aja partai oposisi, katanya partai oposisi, katanya bikin satu tempat vaksinasi gratis. Ini jujur karena saya wah ini bisa dituntut ini. Ini pembohongan publik. Iya, karena
vaksinasi, program vaksinasi yang memang gratis katanya. Iya. Tapi betulnya kan nggak gratis. Emangnya itu pabrik micin ngirim ke Indonesia gratis? Ya, bentar dulu ya. Sebelum kita lanjut. Jadi kemarin kan ada nih. Iya. Kemarin buat Ngomongnya. Ngapain aja sih? Saya lihat tuh ramai banget tuh di. Ini ibu-ibu gue nih. Jadi Logisnya gimana tuh? Jadi beliau ngelihat anaknya mungkin ya kan beliau sayang banget sama anaknya nih. Jadi Pak polisi tuh ngedebat gue, akhirnya ibu gue maju ngomong apa ibu gue itu. Pak polisi menuduh Babe Aldo anak saya itu, anak kita nih pembohong. Katanya belum lapor soal izin. Padahal udah izin. Dia bilang enggak, belum dilaporkan. Kita nggak tahu karena tadi pagi bilangnya belum lapor. Loh, Babe Aldo bilang saya udah lapor ke Dishub. Saya nggak tahu kenapa tadi nggak bilang kalau udah lapor. Jadi semua nih mesti bubar. Terus saya bilang, Pak polisi, Bapak siapa namanya? Pak Basuki, Pak Basuki mau ngobrolin kita kenapa? Itu lihat tuh, kerumunan banyak, situ pedagang ngumpul semua. Lebih dari kita banyaknya. Usir cepetan. Di sini polisi ngapain? Segini banyaknya. Ayo bubar. Ngumpul juga. Ngumpul juga. Lebih banyak. Lebih banyak. Aparat lebih banyak dari kita yang hadir. Cepetan pergi yang di sini juga. Dia bilang, Ibu baik-baik, kita nggak boleh ada di sini karena ini tempat buat dagang, ini tempat buat belanja. Bapak-bapak, kamu semua ini masih muda, saya mau belanja. Ini ibu-ibu ngumpul seminggu sekali kita mau belanja juga. Lo jangan ketemu juga. Ini saya teman-teman saya di sini. Ada Bang Aldo, ada semua. Kenapa nggak boleh kita mau ketemu? Bukan ibu nggak boleh ngumpul. Lo itu ngumpul. Sini. Itu ngumpul tuh lihat tuh. Nah itu sebelah sana ngumpul. Kita bilang gitu. Kok di sana bisa ngumpul, kita di sini. Kita bilang kenapa kita nggak boleh ngumpul? Alasannya apa? Pertama ya Pak, kita punya hak untuk berdiri di sini. Kita punya hak untuk bareng-bareng sama teman-teman di sini juga. Terus Bapak kalau mau ngusir jangan pilih-pilih. Semua diusir, jangan kita doang yang diusir. Iya itu kalau buat sekalian. Jadi agar tidak ada diskriminasi di antara. tapi minta maaf. Mentang-mentang kita kerudung biru. Enggak, jadi Jadi didiskriminasi. Oh iya, saya kira Ada disumpah-sumpah sama Bu Ati. buat Jadi dia tuh polisi kita sumpah-sumpahin. iya, bener. Jadi buat Pak polisi khususnya buat Pak Kapolri kan Pak Sigit bilang kemarin bikin lomba orasi loh. Lomba orasi ya untuk hak asasi manusia. Pak Listio kami izin di Bundaran HI dari jam 7 Bundaran HI udah disterilkan. Saya dulu bahwa Anda kan ke Polda juga kan? Kami ke Polda ngantarkan surat katanya ini hari Minggu. Ya, acaranya hari Minggu Car Free Day berarti ke Dishub. Oke, kita ke Dishub. Kita sampaikan suratnya ke situ kata Dishub, kenapa nggak ke Polda? Sama Polda disuruh ke sini. Ya udah taruh aja. Kami datanglah hari Minggu itu mestinya rame itu. Karena itu didatangi dari orang-orang luar kota juga. Tapi dari jam 7 lebih 20 itu sudah mulai disteril Bundaran HI. Jadi kalau ada polisi yang bilang kenapa kita mundur ke situ, karena kita dipukul mundur. Dipaksa mundur. Jadi buat Pak Listio, kami bukan massa yang mau bikin rusuh kok, kita mau menyampaikan aspirasi. Aksi damai. Super damai mama. Kami bukan teroris. Kira-kira gorengan itu bisa bikin apa? Kalau mereka bilang ibu-ibu mau ngapain di sini? Kita mau aksi karena hari ini adalah hari anti mandatori vaksin. Biar kalian tahu bahwa badan kita punya kita sendiri. Kalian tahu tubuh kita hak kita sendiri. Kita mau divaksin nggak mau divaksin kenapa urusannya sama kalian? Dan yang itu lucunya dari pihak aparat minta maaf, dibilang ini masih pandemi. Itu minta maaf, itu kebohongan by data. Karena pandemi sekarang sudah sangat-sangat tidak. Nah, ini yang akan terus kami suarakan dan insya Allah kami ini kasih bocoran ya. Atau nggak usah? Nanti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, siap-siap deh Kemenkes. Ya udah gitu aja. Ya siap. Sudah gunakan kemarin turun aksi teman-teman daerah turun aksi anti mandatory vaksin. Loh, tiba-tiba ujuk-ujuk ada aturan bahwa anak kecil wajib divaksin. Nah, itu nanti ke depannya. Itu nanti.
Ya, dan ini kita sekali lagi kita berbicara bukan tanpa bukti. Ya. Bukan berbicara asumsi. Ya. Kita bukan berbicara dari mouth to mouth, bukan. Ya. Bukan kita bicara, ini anakku kena vaksin terus begini. Enggak. Enggak, kita dengan bukti jurnal data ilmiah. Iya, ada. Dan kami punya tim ahlinya. Nah. Kalian kan taunya cuman Babe Aldo doang. Ya, makanya panggil deh gue, laporin deh gue. Jadi lu tahu siapa di belakang gue. Iya. Begitu. Jadi ibarat kata kita siap ya. Siap banget. Kan data dan fakta yang Data dan fakta. Kita juga mau pandemi ini selesai. Iya. Kita juga mau ini teror bagi rakyat Indonesia. Iya. Kita sedang mengalami teror ketakutan, dikit-dikit takut. Orang bersin yang biasanya alhamdulillah sekarang bersin Covid. Jadi astagfirullah. Astagfirullah. Iya. Jadi ini teror ketakutan yang nggak boleh diteruskan. Bahkan sudah ada yang begini. Oh, kalau lu anti mandatori begini, ntar kena Covid lu baru tahu rasa. Malah ditakutin. Betul. Loh, ini. Polisinya bilang yang seperti Iya. itu sama. Ibu tidak pakai masker. Nanti ibu menyebar ke semua. Buktikan. Kita bilang loh, Pak, saya buka. Nih Pak Polisi, saya buka karena saya lagi ngomong pertama. Iya. Yang kedua, saya dari pertama ada Covid, alhamdulillah nggak ada kena sama sekali Covid. Nggak. Sekian lama nggak pernah pakai masker cuma pro forma aja di sini, ditaruh di sini. Nah, tidak pernah ketularan. Alhamdulillah. Loh, dan minta maaf itu polisi mengatakan seperti itu berarti nggak belajar ilmunya. Karena makanya saya bilang sama Pak Listio, Pak berikan kami kesempatan mengedukasi anggota Bapak. Iya. Iya. Bagus banget. Virus itu tidak tahan di sinar matahari pagi. Loh, kalau mau keluar itu yang bagus pagi karena virus berapa menit meninggal itu virus. Bahkan virus yang di dalam tubuh kita, ini ada virus dalam tubuh kita nih. Kita sakit, jemur pagi. Sembuh. Iya. Nah, Jemur pagi. satu Iya. lagi. Ada satu kampung di Banten. Iya. Menurut saya virus nggak ada, ada racun. Nah. Ada chemtrail. Yang disebut COVID itu chemtrail. Nah. Nah, saya kena. Saya pasien COVID kalau di rumah sakit, saya udah diisolasi, udah dikasih ramuan obat yang WHO, masuk itu ventilator, oksigen, sudah almarhumah saya. Sudah almarhumah saya yakin. Karena di COVID-in, Bu. Saya begitu saya merasa sakit, nah, jadi kita masyarakat memang merasa diteror dari Iya. sini. Iya. Ya. Masker sesek. Jadi tidak boleh. jadi ya ini yang akan kita terus lakukan. Terima kasih kepada ARM. Ya, kita akan terus. Kita semua RM. Ya, saya terima kasih untuk insya Allah ditangani oleh akan diperjuangkan oleh Aliansi Rakyat Menggugat. Jadi Iya. kita tidak urus capres ya. Sekali lagi Aliansi Rakyat Menggugat tidak Tidak ada urusan. calon presiden mana ini orang lagi menderita begini posisi. Iya. Ada misalnya capres. Ngomong aja, Substansi permasalahan dulu aja, substansi persoalan rakyat itu apa? Contohnya salah satu adalah problem daripada COVID-19 ini. Belum lagi banyak kebijakan pemerintah yang lain. Jangan ngurusin begituan, urusin aja Daeng. Iya. Itu apa PCR gate. Ya, itu. Nah, itu dia. Ayo, Nah, itu PCR dia. gate aja itu si Nah, LBP itu, ya. sama Erick Thohir segera aja. LBP sama Erick Thohir segera KPK ditangkap. Ya. Ayo. Erick Thohir. Erick Thohir. Satu lagi Nadiem juga. Iya. Itu segera aja diurus bapak-bapak yang terhormat. Urus itu LBP sama Erick Thohir. Jangan ngurusin vaksin. Itu duit dia ke mereka semua tuh. Ayo cepetan tangkap mereka tuh berdua. Tar dulu yang lain ngobrol dulu. Lanjut. Satu lagi. Tentang Tenang Dimas. Permendikbud yang kemarin Pak Nadiem copot deh. Dari kemarin udah didatangin ke Kemenkes ke Mendikbud. Sekarang masih mundur juga, udah di demo di DPR masih mundur juga, nggak ada kabarnya. Malah katanya kemarin ada yang baru loh. Apa tuh? Apa ya? Yang pelegalan KPKS itu loh. Iya. Itu baru. Itu benar-benar. Oh iya.
dari Permendikbud itu dirubah menjadi rancangan undang-undang yang akan disidangkan di dalam paripurna untuk menjadi undang-undang. Itu nggak lebih parah? Sebentar lagi itu. Iya, itu kan lebih parah kan? Lebih parah. Kalau permen kan hanya kementerian. Nah, sekarang sudah lemparkan ke DPR. Nah, sekarang yang lebih kurang ajar siapa? DPR lah. Betul. Ya betul nggak? Soalnya apa? Mereka yang menggodok itu di dalam parlemen untuk menjadi undang-undang dari mulai rancangan undang-undang. Sekarang tidak bisa lagi kita menyalahkan menteri ya, karena sudah dilemparkan ke DPR. Jadi Permendikbud ini nanti rencananya mau dirubah. Itu sudah jadi rancangan undang-undang. Jadi dia bukannya takut makin berani. Sudah sekarang bukan lagi jadi permen tapi sudah menjadi rancangan undang-undang dan akan digodok di dalam sidang paripurna menjadi undang-undang bulan depan. Itu pelegalan seks lo itu sama itu baru itu. Bebasan seks umur panjang. Dunia itu tempatnya mati. Tempatnya hidup nanti kita di sana. Iya, jadi Pak Nadiem copot deh. Untuk kayak TikTok aja ya, Pak Nadiem dulu yang dicopot deh. Setelah itu baru Jokowi mundur. Oke. Ini sekarang nih udah ada 3 problem nih ya. Ada urusan vaksin, ada urusan PCR, ada Permendikbud. Nah, sekarang nih ada kawan kita nih yang suka nentengin termos pink ini orangnya. Tahu tuh dia mau ngomong apa tuh. Nih. Silakan. Nih ultimatum dari rakyat, stop jadi penipu rakyat. Jadi pesan untuk aparat, pejabat dan penguasa negeri ini, baca nih Pak. Bapak kan sekolah tinggi-tinggi ya, baca. Stop jadi penipu rakyat. Jadi stop jadi penipu rakyat. Jadi rakyat ini tidak mau lagi dibohongi dan ditipu sama aparat, sama pejabat, sama penguasa. Jadi negara ini bukan hanya milik aparat, pejabat dan penguasa negeri ini. Jadi pikirkan rakyat yang lain juga. Jadi Pak Jokowi, tolong Pak, Bapak ini pemimpin yang dipegang omongan, mulut jangan kayak ember, mincela-mincela nggak jelas, ya kan? Bapak moralnya kemana? Punya tanggung jawab moral terhadap bangsa dan rakyat ini. Bapak mundur aja. Bapak nggak pantas jadi presiden saat ini karena Bapak pembohong, penipu rakyat. Penipu itu rakyat sudah tidak percaya. Jadi Bapak harus mundur, ya Pak. Karena saat ini pandemi ini ada kebohongan Jokowi di balik Covid yang diaminkan oleh sama kroni-kroninya. Jadi stop berbohong untuk rakyat. Apapun itu. Jadi negeri ini rusak semenjak Jokowi jadi presiden karena banyak kebohongan. Anda mundur saja. Jadi aduh, Jokowi udah bohongnya udah nggak kedalu. Itu mah bagian dari kebohongan. Jadi pokoknya ujung-ujungnya satu apa? Jokowi mundur. Nah ini ada Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ini tentang vaksin ya, kartu vaksin. Ini tanggal 13 Desember 2021 hari Senin. Ini fakta. Saya tadi naik busway dari halte Harapan Bunda ya, Rumah Sakit Harapan Bunda. Naik. Nah, saya pakai pakaian biasa seperti ini dan ada yang lain juga naik pakai pakaian biasa. Itu aman-aman aja, nggak ketat pemeriksaannya. Ya, masuk kita ke tab pakai kartu masuk. Beberapa saat kemudian ada seseorang yang pakai baju gamis, pakai topi haji, jenggot, pakaian rapi, sopan. Dia bawa kartu, bawa sesuatu. Kenapa ditanyanya sangat mendetil, lama sekali. Dan akhirnya dia tidak boleh masuk. Nah, ini seolah-olah aturan vaksin ini mengarah kepada diskriminasi kepada salah satu agama yang mayoritas yaitu agama Islam. Mengapa demikian? Di Indonesia mayoritas umat Islam dan yaitu pemeluk agama yang sangat nasionalis. Tidak ada kami ingin itu
mendirikan negara sini tidak ada. Kami sangat nasionalis, kami bukan teroris. Tapi kenapa justru kami dianggap sebagai teroris? Sementara teroris yang sebenarnya, katakanlah yang di KKB, dianggap saudara. Sementara kami yang betul-betul ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia malah dianggap sebagai teroris. Malah sangat sebagian dari kita Islam itu rahmatan lil alamin. Betul. Jadi kita senang perbedaan ini rahmat lah. Dari dulu juga, iya kan? Yang saya beritahu ini kepada Pak bahwa itu Kapolres di Depok ya mengatakan orang yang nurunin itu Natal, atribut-atribut Natal akan disikat. Dari dulu juga kalau kita katanya yang anarkis, dari dulu kita nggak pernah anarkis. Kalau anarkis kita dulu mayoritas dan kita kuat. Kalau sekarang kan walaupun mayoritas mereka kuat. Karena pemerintahannya. Nah, kita nggak pernah anarkis, kita sama-sama kok membangun gereja sama-sama, membangun masjid sama-sama. Ini kan eksploitasi pemerintah yang berkuasa adu domba. jadi Agama sesama Islam dia diadu domba. di akar rumput atau di lapisan masyarakat bawah, kami pemeluk agama itu damai. Tapi kenapa kami dibikin diadu domba? Ya, agama kami yang mayoritas, umat kami yang mayoritas itu dikriminalisasi, aneh. Tapi kami sebagai kaum mayoritas tidak mau membalas karena ini jelas ada suatu permainan. Apakah itu? Makanya, nah ini jelas sebuah kesalahan pemerintah. Oleh karena itu, Pak Jokowi semakin ke sini semakin rusak negara. Agama diadu domba satu dengan lain, kita saling tidak percaya, ekonomi hancur, mau ke sana, anak bangsa berantem, kita mau pergi ke sana ke sini harus pakai PCR yang harganya mahal. Ternyata PCR itu sebuah tipuan saja, sudah dibuktikan oleh kami. Oleh karena itu, Bapak, kalau Bapak sayang, Pak Jokowi kalau sayang terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, maka sebaiknya Bapak mundur saja demi kebaikan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja dari saya. Nah, ini kebetulan di sini ada Bang Muslim. Nah, ini kan apalagi tadi ini persoalan-persoalan tadi, problematika yang ada di Indonesia kan ini makin nampak kesini kan sebenarnya carut marut, pecah belah, kemudian antar umat beragama juga saling curiga mencurigai, ya kan. Nah, di sini ada Bang Muslim ini terkait masa perilaku juga ini daripada anggota legislatif kita. Ini kayak yang terhangat ini terkait masalah RUU rancangan undang-undang ibu kota yang baru tuh. IKN. Nah, ya IKN. Udah salah cacat prosedur, malah tatipnya dirubah, ya kan? Mereka membuat undang-undang melanggar tatip, bukannya substansi persoalan yang dirubah, malah tatipnya. Ini kan perilaku malpraktek lagi dilakukan oleh DPR ini. Jadi tidak salah juga kecurigaan daripada ibu-ibu tadi ketika Permendikbud 30 kemudian tadi yang diangkat itu jadi permen berubah menjadi RUU. Nah, ini jauh lebih karena perilaku anggota dewan kita juga yang menurut saya sudah mengikuti apa yang diinginkan oleh para oligarki ke sana. Menurut Bang Muslim gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Meskipun demikian kita berdoa supaya negeri ini dilindungi Allah SWT dari angkara murka dan malapetaka. Amin. Karena perilaku penguasa pejabat hari ini mengundang bencana dan malapetaka. Saya melihat itu persoalan yang juga beberapa hari saya mikirin juga, ya kan. Ini undang-undang ibu kota melanggar tatipnya dirubah. Nah, itu dia. Nah, undang-undang Omnibus Law melanggar pembentukan undang-undang itu mau dirubah juga, Pak. Itu dia. Iya, jadi Jangan lupa, yang putuskan undang-undang RUU Omnibus Law menjadi undang-undang itu Haji Samsudin, koruptor juga. Iya, itu dia. Nah, jadi penjahat pimpin sidang. Nah, itu dia. Nah, jadi IKN juga mau berubah kan? Iya, jadi ini kan persoalan yang menurut kita di balik otak kita, ya kan. Jadi orang waras dibilang gila, orang gila dibilang waras. Nah, soalnya itu. Nah, jadi ini kan Allah semakin menampakkan rencana-rencana jahat, ya. Rencana-rencana jahat para anggota legislatif, ya kan. Hakim di Mahkamah Konstitusi, ya kan, yang itu tadi. Omnibus Law, dibikin salah undang-undangnya, kemudian undang-undang pembentukan itu mau dirubah untuk membenarkan Omnibus Law, ya kan.
Begitu juga undang-undang ibu kota, ya kan? Undang-undang ibu kota melanggar tatib, tatibnya dirubah. Nah, rusak. Kemudian Permendikbudnas nomor 30 itu kemudian sekarang mau diangkat lebih besar menjadi RUU undang-undang. Nah, jadi saya kira ini semua ini akan pasti mengundang amarah rakyat. Ya. Oleh sebab itu kita semua jangan tinggal diam, ya kan? Kalau kita tinggal diam, kita akan disapu oleh gelombang tsunami kejahatan-kejahatan yang direkayasa pada hari ini, ya kan? Jadi kalau misalnya kemarin itu rob dimulai Pandeglang sampai ke pantai utara Jawa, Gunung Semeru meletus, ya kan, kemudian banjir di mana-mana, Gunung Merapi juga. Ini kan Allah peringatkan kepada kita semuanya ini. Ya. Mau terjadi. Itu adalah bencana alam yang lahir akibat daripada perbuatan manusia. Nah sekarang undang-undang ini juga lahir dari kejahatan elit, ya kan? Elit yang lahir dari oligarki, melahirkan tirani, nikah dia. Jadi oligarki dan tirani suami istri. Ya. Melahirkan anaknya namanya korupsi. Pinter banget, Bang. Nah itu dia. Makanya undang-undang Omnibus Law itu DPR digetok oleh Haji Samsudin yang koruptor. Ya kan? Koruptor. Jadi sidang DPR kita pernah dipimpin oleh penjahat. Makanya akhirnya menjadi barang haram. Padahal barang haram itu dibangga-banggakan oleh Mas Jokowi. Bagaimana itu ya? Ternyata dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Malunya minta ampun. Iya. Oke. Jadi saya kira begitu. Ini ayo aku pengen tahu nih komennya mak-mak. Ini kurang ajar rezim ya. Giliran hari raya besar umat Islam tanggalnya digeser, liburnya PPKM diperpanjang apa. Hai, tahun baru Natalan kenapa itu jadi dibatalin? Ada apa di negeri ini? Bongkar tuh kebohongan-kebohongan. Berarti ada kucing dalam kucing dalam karung dong. Dalam termos. Hah? Dalam termos. Ada kucing dalam termos dong. Hai Jokowi, kenapa kamu bohong lagi? Rakyat udah gerem, ya kan? Kenapa? Pak Luhut, ya kan? Stop Pak. Rakyat ini sudah pinter-pinter ya Pak. Jangan suka bohong. Ini PPKM ya, di tahun baru sama Natal tiba-tiba batal. Hai, ada apa Pak? Pak! Ada apa Pak? Ya kan Pak? Ayo Mak, ya. Ngomong-ngomong PPKM itu singkatan dari pemerintah apa terus? Punya kuasa. Enggak, peraturan pemerintah kepada muslim. Kenapa? Karena giliran mau lebaran, mau puasa, kita kenapa? Kenapa PPKM level 3? Level 4 dibikin level 4. Itu. Jadinya mari kita fokus apa? PCR gate biar ditangkap si LBP dan Erick Thohir. Karena kasusnya jelas. Dia apa? Main komisian. Nah itu Bu Menok. Boleh. Nah ya itu sekarang. Jadi tolong ya. Nah, lo nggak cengli ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Yeseren. Saya ada mualaf, saya ada keturunan Cina. Tapi saya perhatikan, saya tidak suka juga dengan Cina yang rakus-rakus dan komunis. Sekarang saya mau bertanya, kenapa ya setiap kita ada aksi begitu represif? Bilangnya boleh, tapi pada kenyataannya kita semua diturunkan, semua aparat Ranpur, semua Brimob, semuanya lengkap gitu. Seperti kita tuh mau didorong, mau dibantai. Oke, saya bicara lagi jelas. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya dari keturunan Tionghoa. Saya mualaf. Saya tidak pernah takut dengan apapun. Saya hanya takut dengan mengambil hak orang. Satu lagi saya berbicara ya. Kenapa kalau setiap kita turun kita selalu direpresi terus dengan senjata, dengan semuanya mobil Ranpur dan Brimob. Dan kemarin di acara Babe Aldo, dia hanya mau menyampaikan yang benar. Kita semua dihadap-hadapkan dengan aparat. Kok katanya bilang demokrasi, tapi pada prakteknya seperti komunis ya. Saya tahu memang sebagian besar para polisi ini sekolah studi bandingnya menuju
ke negara Cina. Sepertinya ini menuju negara komunisme. Hai Pak Jokowi, setiap kami datang, Anda pergi-pergi. Oke, saya tahu Anda siapa. Tapi tolong, Anda boneka. Kita akan datang mendadak loh ketemu taipan-taipan itu. Mendadak, catat saya. Nama saya Marina Sharon Khadijah. Allahu Akbar. Ini sorot nih. Ini kritik nih ya buat aparat nih. Ya kan? Wahai aparat, jangan mau diperalat sama presiden penipu. Ya, aparat jangan mau diperalat presiden penipu. Karena Polri TNI milik rakyat, bukan milik presiden penipu. Jadi kalau perintah atasan Anda yang jolim sama rakyat untuk mengintimidasi, menindas, apalagi membunuh rakyat, itu jangan pernah mau. Lawan arogansi atasan Anda. Karena TNI Polri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa ataupun cukong-cukong penjilat negeri ini. Wahai aparat, sadar Anda digaji untuk rakyat, untuk bela rakyat. Dengarkanlah, ini rakyat yang berbicara. Suara rakyat, suara kebenaran, suara dari Allah yang Maha Kuasa. Ya, nah Bu Meno, ya sekarang lanjut. Saya cuma mau ngingetin, itu bagaimana kasus PCR Gate. Karena itu adalah kejahatan yang sangat besar, benar. Berapa triliun yang dihasilkan oleh oknum pejabat LBP dan Erick Thohir dalam kasus ini. Coba tolong teman-teman semua kita fokus dengan PCR Gate. Kita jangan mau dialihkan karena ini adalah kasus besar. Ini adalah kasus besar. Dan yang paling parah itu adalah saat kita rakyat itu dikandangkan karena PPKM, dibiarkan mati kelaparan, tapi ada yang pesta pora dan dia punya rekening bunyi terus gara-gara apa? PCR. Nah, jadi tolong kepada semua yang juga mendengarkan, tolong fokus kita sama PCR Gate PCR Gate itu adalah kasus kejahatan yang luar biasa. Luar biasa. Itu Bu Jati, namain. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau saya ini udah dengar semua nih ya dari semua teman-teman ya, luar biasa. Saya nggak kurang luar biasanya, ya kan? Karena kalau saya sebelum Jokowi mundur, saya nggak akan puas nih kalau LBP nggak dicang dulu. Erick Thohir juga sama. Nadiem apalagi, karena dia udah merusak moral bangsa kita, ya kan? Ya, akhlak kita. Kita harus dibolehkan hidup berseks bebas. Ini udah makin gila ini Indonesia, ya. Apalagi mau dijadiin undang-undang. Ini udah jadi. Saya sih cuma berharap banget nih ya, sebelum Jokowi mundur, dan berharap bener ARM kita ini bisa berubah secepatnya kita seluruh Indonesia merata. Ya, bukan cuma di DKI aja. Jadi kita harus seluruh Indonesia merata, merangkul mahasiswa, merangkul buruh, udah pastikan. Nah, kita turun bersama-sama, kita ganyang itu mereka ya, pencoleng-pencoleng ini ya negara kita ya. Nah, barulah kita mundurin itu ya. Jangan lupa PCR Gate, udah pasti PCR Gate itu benar-benar menghancurkan uang negara ya. Kita ini semua ini disedot uangnya tuh melalui PCR Gate itu ya. Jadi mari kita bersama-sama bersatu melalui ARM, terus kita turun, tidak perlu berhenti sampai Jokowi turun. Oke, gitu aja. Kita berharap secepatnya ARM terus turun lagi. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Jones bicara. Bang Jones. Udah ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik Yaumiddin. Ingat, di atas langit masih ada langit ya. Kekuasaan yang kalian pimpin sekarang itu ada masanya, dan kalian pemimpin dan para pejabat pasti akan kembali ke rakyat. Ingat itu. Ingat, anak cucu ente belum tentu nanti akan menjadi tentram
seperti kami-kami ini. Dan kami-kami ini sebagai para pejuang tidak akan pernah diam untuk melihat kejoliman di negeri ini. Ingat ya, ingat. Ini sudah terlalu klimaks problem di Indonesia ini. Udah terlalu, kalau dibilang penyakit ini penyakit komplikasi. Sudah tidak bisa dibayang-bayangin. Cuma kami hanya berharap, wahai para pemimpin dan para pejabat yang di sini, sadarlah kalian. Sadar, termasuk kamu juga anggota DPR, ngemis-ngemis lu datang ke tempat-tempat kami, meminta supaya nanti saya terpilih, akan kami dukung seluruh program. Itu adalah bullshit besar. Dan kami sampai sekarang pun tidak pernah tahu wajah-wajah anggota DPR ini seperti apa wujud mereka. Lihat ya, lihat. Kalian tuh ada masa waktunya dan ada masa baktinya. Ingat itu, kejoliman akan hancur dengan kebenaran. Takbir, takbir, merdeka. Merdeka. Nah, ada closing statement dari kawan-kawan yang lain? Ya, Ibu Ida. Ibu Ida, silakan. Satu lagi untuk semua rakyat Indonesia, teman-teman, saudara, bapak, ibu yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Kita sedang bergulir seperti bola salju yang sekarang mungkin masih kecil tapi di kemudian akan membesar dan pada titiknya akan pecah. Dan itu ada di kita, ada di ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Jika masih peduli silahkan bergabung dengan kami. Tanggalkan semua legalitas diri, tanggalkan semua keegoisan. Kita bersatu atas nama rakyat. Rakyat adalah kedaulatan tertinggi di negeri ini. Dan demokrasi yang sedang terjadi di sini adalah demokrasi yang cacat dan kita harus perbaiki. Entah itu berapa tahun atau berapa hari, berapa bulan, yang jelas ini harus diperbaiki karena sudah ada di puncaknya ya. Ada di puncaknya. Itu saja. Ingat untuk pemerintah, semakin Anda sombong, semakin Anda arogan, semakin dekat kejatuhan Anda. Yes. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa. Ayo, nih. Biar mereka tambah gimana gitu kan. Sampai ketemu di tanggal 22 ada apa gitu. Mama nih. Mama nih. Kawan-kawan. Ya, kawan-kawan semua, pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri, bahwa yang kita dengarkan tadi itu adalah keluhan-keluhan, evaluasi-evaluasi yang terjadi di negeri ini, di mana di situ ada banyak sekali terjadi ketidakwarasan daripada pelaksanaan aturan-aturan micin itu tadi. Kemudian di situ ada korupsi semakin merajalela, pejabat yang seharusnya melindungi rakyatnya malah dia berbisnis dengan rakyatnya. Nah, belum lagi aparatnya juga arogan. Nah, itu juga belum lagi perilaku-perilaku menyimpang daripada legislatif kita, yang ketika dia cacat prosedur dalam pembuatan undang-undang, malah tatipnya yang dirubah. Ini kadang-kadang anggota legislatif kita, saya ingatkan anggota legislatif, ingat kedaulatan ada di tangan rakyat. Anda itu di sana hanya 5 tahun kontrak. Iya. Tapi pemilik gedung itu adalah rakyat. Nanti ingat, nanti rakyat berbondong-bondong akan mendatangi rumahnya, usir kalian satu-satu dari situ. Karena kalian di situ ngontrak. Yang punya itu rakyat. Bukan Anda yang duduk sekarang. Anda itu cuma 5 tahun ngontrak di situ, tahu nggak? Udah digaji tinggi-tinggi, dikasih fasilitas bagus-bagus, ruang ber-AC, tapi bekerja untuk oligarki, bukan berjuang untuk rakyat, bukan berjuang untuk kedaulatan NKRI, nama baik NKRI, melindungi rakyat, tapi malah Anda berkong kali kong dengan eksekutif, dengan yudikatif, hanya untuk kepentingan oligarki yang modalin Anda jadi anggota DPR. Maka dari itu kita minta kepada seluruh rakyat Indonesia, ingat itu mukanya satu-satu. Yang 575 orang itu siapa sebenarnya mereka? Kalau mereka penipu rakyat, jangan lagi pilih mereka. Kita hancurkan. Nah, ya itu kan. Nah, belum lagi yang terlibat kasus PCR, pejabat-pejabat yang terlibat PCR, ingat itu harus dikejar oleh Bapak Firly. Bapak Firly kemarin sudah mengetahui bahwa kenapa pemilu-pemilu itu
memiliki biaya tinggi karena parliament threshold yang 20% tadi. Nah, akhirnya mendukung untuk parliament threshold 0%. Tapi di luar daripada itu, Anda sebagai ketua KPK wajib hukumnya Anda untuk mengusut tuntas kasus PCR. Ini kejahatan luar biasa karena berbisnis dengan rakyat. Di tengah rakyat menderita, Anda enak-enak aja peras rakyat dengan program-program PCR. Namanya kejahatan sistematis. Nah, itulah kejahatan sistematis berkedok regulasi. Nah, untuk itu saya minta kepada seluruh Indonesia, ayo bersatu, lepaskan semua ego Anda semua, karena musuh kita adalah kekuasaan yang menindas. Itu ada yang mau. Ada lagi. Tambah sedikit. Kepada seluruh perempuan Indonesia, seluruh perempuan Indonesia, ayo kita bersama-sama bangkit. Bangkit pada tanggal 22 Desember, Hari Ibu. Emak-emak perempuan Indonesia, semua yang merasa perempuan, ayo bersatu, bangun bahwa kita adalah ibu-ibu mereka. Ibu adalah yang pertama. Laki-laki, kami merasa kami lahir dari rahim perempuan. Alhamdulillah, yes. Orang pertama adalah ibu-ibu. Iya. Jadi tolong semua pada perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia hadir ya tanggal 22. Ya. Tanggal 22 hadir perempuan Indonesia, kita tunggu. Dan yang laki-laki ingat, hari itu adalah menjadi orang kedua yang menjaga ibu-ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang tadi lupa belum disebutkan, Tritura yang seperti kemarin disebutkan Tritura 2021 tetap akan bergulir. Satu, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Kedua, Jokowi mundur. Yang ketiga, usir Cina dari Indonesia. Tritura 2021. Ingat. Oke, semua tetap seperti yang kemarin digulirkan di demo di DPR. Oke. Iya. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi para pemirsa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si rakyat banggungan. Yes.